Panas, ayo nangis yang kenceng umat. Iya. Iya loh, Uni kan. Uni lagi enak-enak baca Al-Qur'annya kan, Dek. Ya kan? Uni kan apologet. Jadi harus baca lah kedua kita baca Al-Qur'an kan. Baca surat Yasin. Di dalamnya ada cerita tentang matahari bumi mengelilingi melalui porosnya. Wah, pengen jadi astronom kita nih ya kan? Ke-trigger pengen astronom nih. Baca lagi tentang Luqman yang menasihati anak, pengen jadi wanita baik lah aku, nasihatin anak aku. Pas baca Bible, tumpaslah, bunuhlah. Pengen jadi psikopat aku. Iya, di dalam Al-Qur'an Luqman menasihati anaknya, wah, pengen kali lah jadi ibu baik-baik. Pas baca Bible ya kan? Sediakan tempat pembantaian untuk anak-anak mereka karena mereka banyak karena dosa nenek moyangnya. Wah, aku udah berdosa, aku bunuhlah anakku. Hampir aku bunuh anakku gara-gara Bible itu. Enak, aku yang berdosa, anakku yang mati. Kalau baca Al-Qur'an kita ya kan, terbayang kita Tuhan yang rasional. Ya satu Tuhan. Satu. Wah, Tuhan hebat satu. Tempat bergantung, tidak digantung. Tuhan kita tidak serupa dengan apapun. Tak bisa kita membayangkan kayak mana Tuhan, sehingga tidak ada terbayang Tuhan berbulu, Tuhan berupil. Baca Bible. Tuhannya naik keledai dibantuin. Makan ikan goreng minta keledai. Tadi yang aku sangat memuliakan Tuhan, jadi kayak merendahkan Tuhan aku. Jadi aku bilang emang betul Bible ini memang kayak, pokoknya tadi yang kita otaknya normal jadi sengklek. Itu loh. Ya, ada tamu tadi nih, yang aku Jeffrey. pengen jadi ustazah. Ya, ada tamu Iya. nih. Jeffrey Kristanto, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Kristen Bang. Iya, Kristen apa Islam? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Siap berdiskusi atau pengen bertanya mungkin? Tema kita di sini, Jeffrey adalah antikristus. Tema kita. Silakan, Jeffrey mau membantah boleh, meluruskan Uni boleh. Tapi statement Uni itu statement yang bisa dirubah. Kalau Anda mampu membuktikan Anda tidak antikristus, tidak mengingkari Yesus, tidak melanggar aturan Yesus, tidak membantah Yesus, maka saya ganti temanya bahwa Jeffrey pengikut Yesus sejati. Tapi kalau Anda tidak mampu membantah saya, maka ya nangislah sana. Gitu ya. Gitu. Silakan Jeffrey. Ya, Jeffrey, silakan. Silakan Jeffrey. Saya ingin bertanya ini sebetulnya, atas dasar apa Kristen itu menjadi antikristus? Mantap. Yang kedua, Kenapa Kristen? bahwa sebetulnya belum bisa dijawab. belum, sabar. Kalau antikristus ada sendiri. Pernah dengar namanya, kalau di Muslim namanya Dajjal, Lucifer kalau di Kristen. Pengikut Lucifer itu yang kami sebut dengan antikristus, bukan Kristennya yang antikristus. Itu Oke, maksud silakan saya. Uni nanggap. Ya, lumayan. Baik. Saya ingin berbagi wawasan sama Jeffrey. Mungkin Jeffrey selama ini sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sehingga lupa membaca Bible. Saya karena sudah tidak terlalu mementingkan dunia, saya dedikasikan hari-hari saya baca Al-Quran dan Bible. Walaupun konsekuensi baca Bible sampai pengen check out dildo gara-gara baca Yeskiel 23:20, tapi nggak jadi ya. Karena saya sadar saya Islam, nggak boleh. Ya, di Islam nggak boleh check out dildo ya. Tapi kalau baca Bible jadi pengen check out dildo. Nauzubillah min dzalik ya. Itu prolog aja. Nah, dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, coba Anda baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang kita cek. Iqbal, Muslim non Muslim, Iqbal? Muslim. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Pinter, tidak antikristus. Sekarang kita Jeffrey, Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Antikristus. Kan sebentar aja kok membuktikan kalian antikristus. Gimana dong? Tunggu, saya mau tanya, Bang. Saya pengen nanya.
Silakan. Antikristus itu seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau saya mendalami sekali seperti apa Ini. seperti yang antikristus. Ini kan baca aja ayatnya kan ada nih 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, antikristus. Yesus manusia atau Tuhan? Di situ ditulis enggak ada situ ditulis yang tidak mengaku Yesus itu antikristus. Aduh, ya ampun, inilah. Ya, aku tampilin Saya ayatnya pikir nih. kamu udah tahu ya. Ini nih. Di Oke, itu silakan. Nah, Ini, itu baca-baca silakan ditampilin nih. di layar tuh, baca. Nih kamu baca nih. Sebab banyak Sebab- penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang artinya banyak yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Wah, tidak. Tidak mengaku dia kalau Yesus manusia, saudara, antikristus. Berarti Anda antikristus. Jeffrey antikristus. Fake. Jeffrey tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Karena di sini dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, saudara. Itu adalah penyesat dan antikristus, saudara. Kalau pertanyaan saya, saudara, Yesus itu manusia atau Tuhan, saudara? Yesus Ayo, datang Jeffrey, sebagai silakan. manusia itu. Dengar, sabar ya. Yesus datang sebagai manusia. Ah, berarti dia manusia. Yesus sabar, dengar Ya dulu. udah, berarti dia Yesus manusia datang ya. sebagai Loh, ini sebagai. Saya kasih contoh ya. loh. Misalnya Anda Saya tanya dulu, Anda setan. di dunia ini sebagai apa? Sebentar, Anda ke dunia sebagai apa? Di dunia ini Anda sebagai apa? Sebagai manusia. Ya sudah, Yesus juga sebagai manusia. Nih mana nih yang betul nih? Yesus. Salah persepsi. dengar dulu Aduh. pertanyaan. Dengar dulu pertanyaan Ayo, saya Mak. dong. Supaya Cuman fair kan. simple kali lah Saya bisa pertanyaan jawab- kita. saya Yesus bisa jawab datang itu. sebagai apa? Saya bisa jawab itu. Yesus datang Aku sebagai menjawab. manusia. Sekarang saya kasih contoh. Begini, misalnya Anda kerasukan setan yang dilihat di depan mata Anda itu siapa? Ya Anda kan, setannya nggak kelihatan. Itu namanya kerasukan Ngerti maksud setan. Itu namanya bukan setan jadi manusia, Kerasukan bukan setan, setan tapi jadi yang- saya. Tapi itu kerasukan setan. Anda mau bilang Yesus kerasukan Tuhan. Itu yang Jadi maksud Anda Yesus kerasukan Tuhan gitu? itu yang Anda lihat. Yesus datang sebagai manusia. Tidak mungkin ya Oh, kalau berarti Yesus datang Yesus sebagai kerasukan setan. Tuhan. Tidak mungkin juga kan manusia percaya sama setan. Iya, berarti Yesus ini Maksudnya? apa? Manusia atau setan atau Tuhan? Ah, Coba jaringannya Ini deh, dibenerin dulu. contohnya Bang deh. Jepri, jaringannya atau jaringan saya atau jaringan Uniriva ya? Oh, ini jaringannya Uni. jaringan saya nih. Lu jaringan saya kayaknya. Oh, silakan Bang Jepri Udah menanggapi. jelas nggak nih Bang? Aku ganti kuota nih. Ya, tadi begini Jepri ya. Jelas tadi disampaikan sama Uniriva dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Anda dengar nggak apa yang saya bicarakan? Halo, Ya, Jepri. dengar. Oke, tadi jelas dibacakan Halo, dalam halo. kitab Anda dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah Iya. pergi ke Yesus datang seluruh sebagai dunia. manusia. Betul, Yesus datang sebagai manusia. Jadi Iya. bagi mereka yang tidak mengakui, bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, mereka itulah si penyesat dan antikristus. Nah, menurut Anda, Yesus ini datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, Jeffrey, iya, Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Oke, manusia kalau bisa gitu. nggak? Silakan. Udah. Enggak, dia udah bagus tuh. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Makasih Jeffrey. Kita butuh jujur aja, nggak usah ribet-ribet kita. Ya. Terima kasih sudah jujur bahwa Yesus itu manusia. Jadi kita nggak usah debat. Kami percaya Tidak, Yesus manusia, Yesus datang- kau juga percaya. Ah? Wah, nggak konsisten nih orang. Tadi Tuhan, sekarang manusia. Ah, jangan-jangan ini Yesus ini adalah. Oh, maksud kau Yesus ini adalah Tuhan kemanusia-manusiaan atau Tuhan atau manusia ketuhan-tuhanan? Ah, aman ini. Ayo. Bukan. Nggak jelas ini. Coba jawab dulu, jangan dulu. Dengar dulu. Apa? Sekarang saya tanya, pertanyaannya begini. Yesus datang sebagai manusia, tidak mungkin Yesus datang sebagai setan atau sebagai
Tuhan. Tuhan ya habis lah. Mana manusia mau percaya setan? Kalau dia Tunggu. Waktu dia jadi manusia, memangnya orang percaya sama dia pada waktu itu? gimana? Waktu dia jadi manusia, memang pada waktu itu semua orang percaya sama dia kalau dia Tuhan. Ya iyalah. Manusia Tuhan kan itu bebas, dia mau Siapa jadi aja yang apapun dia percaya? bisa. Berapa orang? Logikanya kan gitu. Apalah pertanyaan logika pula. Kau bilang Tuhan nggak mungkin datang sebagai setan karena nggak ada yang percaya sama dia. Pertanyaanku, waktu Iya. Tuhan kau jadi manusia itu semua orang percaya nggak sama dia? Ya contohnya sekarang saya percaya umat Kristen banyak juga. Ya banyak lah yang percaya sama dia. Aku tanya yang dulu. Kau percaya ayam itu bebek nggak apa-apa. Yang kutanya waktu di zaman Yesus, waktu dia datang sebagai manusia, kau nggak pernah lihat Tuhan kau kan? Waktu dia datang sebagai manusia, banyak nggak orang percaya pada waktu itu sama dia? Berapa orang yang percaya presentasinya sebagai Tuhan loh? Siapa yang percaya kalau dia Tuhan waktu itu? Yang percaya Ada-ada aja kau nih. dia Tuhan pada waktu itu. Logikamu tuh kayak gini Banyak, loh. Logikamu tuh ya. Dengar. Aduh, Mak. Orang Yahudi waktu itu sudah dalam masa penantian. Waktu itu yang disebut dengan Menanti agama apa? akhir. Orang Yahudi Sudah menanti percaya. apa? Orang Yahudi menanti apa pada waktu itu? Menanti datangnya Kristus. Ya, Kristus itu Tuhan. Ya iyalah. Yang Tunggu ngajarin dengan- kalau Kristus itu tuh, yang ngajarin. Oh, jadi orang Yahudi menunggu Tuhan yang datang dari manusia gitu? Iya. Siapa yang bilang itu? Di kitab Yahudi sudah lama tertulis itu. Di Sebelum mana ada di agama kitab Kristen, Yahudi Bu. kalau Tuhan akan datang jadi manusia? Aduh. Coba tunjukkan sama saya kitab Kok Yahudi yang datang tidak jadi manusia. Yang Kok mana? lucu kau? Aku yang nanya, di mana kitabnya orang Yahudi yang memprediksi bahwa Tuhan akan datang jadi manusia? Kau jangan ngada-ngada, Dek. Kau nuduh orang Yahudi nih. Sejak kapan orang Yahudi menunggu Tuhan yang jadi manusia? Yahudi itu menunggu anak manusia dari keturunan Daud yang adalah Mesia. Nggak ada Tuhan diurapi. Yang diurapi itu adalah manusia. Tahu kau, Dek? Nah, itu kau tahu. Sejak kapan Tuhan diurapi? Mesia. Ya memang tahu aku karena aku belajar. Kau yang nggak tahu. Kau bilang orang Yahudi menunggu Tuhan yang jadi manusia. Di mana itu tertulis? Sejak kapan? Orang Yahudi menunggu keturunan Daud yang adalah Mesia, manusia 100%, nggak ada ketuhan-tuhanannya. Mesia itu bukan Tuhan. Mesia itu artinya yang diurapi dalam bahasa Indonesianya, entah apa-apa pula lah diurapi ini. Artinya Mesia adalah orang Nggak yang tahu, sedangkan urapi saya kok tidak tahu yang apa. dipilih oleh Tuhan. Nggak ada Tuhan. Apa urapi? Ya diurapi Urapi apa itu coba? sayur. Ayo diurapi itu Apa apa coba? diurapi? Ketawa. Apa diurapi Dia coba? ketawa. Nggak boleh gitu, Dek. Dek, gini loh, Dek. Turunkan kesombonganmu, Dek. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan Saya sok nggak tahu, sombong. adikku. Lebih baik gini loh, Dek, ya. Bukan, kesombongan itu Dari terlihat judulnya dari saja- caramu dari judulnya ketika saya sudah kau terlalu menyindir Kristen. mengatakan saya. Itu salah. Bentar Itu dulu. maksudnya. Ini bukan menyindir, ini adalah sebuah tema diskusi bahwa kami mampu membuktikan kalian antikristus. Kenapa kalian dikatakan antikristus? Kalian menolak dia sebagai manusia, kalian katakan dia Tuhan, satu. Yang kedua, kamu ngikutin Yesus atau enggak? Ngikut lah. Nah, Kamu agama ngikutin Kristen kok Yesus nggak nggak? ikut Kristus? Gimana Nah, sih? coba kamu tunjukin ya. Coba kamu tunjukin satu ajaran Yesus yang diajarkan oleh Yesus sendiri, lalu dia laksanakan ajaran itu yang kau ikuti. Satu aja. Kamu tuh bukan pengikut deh, kamu penyembah. Doa Bapa kami. Pengikut itu apa doa Bapa kami? Apa? Ini saya harus cari Alkitab lagi ya. Ya iya, buka lah. Ya Kita iyalah pandang, kalau Kak. diskusi pakai Bible lah, masa kita pakai Masa saya harus wudhu dulu apa sih? perilaku dan ajaran dari Yesus? Lah, nggak gitulah berada, bro. Kita kalau diskusi ini kan pakai kitab suci, masa asumsi? Kalau asumsi mending saya ngomong sama ChatGPT lah, bre. Kita kan ngomong pakai data, bre. Kalau kita bicara pakai data, Betul. kita tahu bahwa kita nggak berbohong. Cublek, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Kristen ya? Ya, Oke, siap. Sebentar. Silakan Uni. Nah, kami ini kalau berbicara bukan cuman menuduh Kristen antikristus, tapi kami menunjukkan indikator-indikator. Pertama, menggunakan kitab suci kalian.
2 Yohanes pasal ke-1 nomor 7, di situ, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. 1. Yang kedua, kenapa kalian dikatakan antikristus? Karena kalian menentang semua ajaran Yesus. Contoh, ketika Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu satu-satunya, kalian bilang Tuhan itu Tritunggal. Kemudian ketika Yesus mengatakan dia utusan dan Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa di surga, kalian bilang dia setara dengan Bapa di surga. Semua perkataan Yesus kalian tentang. Bahkan ajaran Yesus pun kalian tidak ikuti. Coba saya uji satu saja orang yang betul-betul ngaku pengikut Yesus di sini. Tadi sudah gagal Jeffrey nih. Coba Tadi Jeffrey, Yohanes Yesus ayat berapa, berkata, Kak? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Oke. Coba Jeffrey, kamu jujur-jujur aja deh. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu mengajarkan apabila pipi kirimu ditampar, berikan yang kanan. Kamu tahu itu Jeffrey, adekku? Saya tahu. Tahu deh. Saya tahu. Nah, tahu kan? Ya. Adek mau ikuti ayat itu. Adek ikuti itu. Tidak, itu perumpamaan, Bu. Itu artinya Tidak sabar. diikuti. Artinya itu bukan ajaran yang sebenar-benarnya, tapi ajaran bohong, membesar-besarkan, terlihat indah, tapi bukan begitu ya. Gitu ya Jeffrey ya. Berarti sebenarnya orang Kristen itu enggak. Itu perumpamaan. Jadi ajarannya perumpamaan, teman-teman, ya, bukan ajaran asli ya. Ini ajaran perumpamaan. Itu Iya. cuma Apa? Iya, ya udah ajaran perumpamaan. Kasih pipi kiri Ya pipi kanan. Itu makanya cuma ajaran itu ajaran gak. sabar. Iya. Jika memang kita rasa susah, kita harus sabar. Itu intinya dalam perkataan itu. Kok Nah, sabar? ada Kamu kata baca Yesus ayat begini. itu. Dek, baca Minta ayatnya yang Bang, baca itu. betul. Dek, kamu tahu nggak? Di ayat itu ada 2 diksi. Pertama, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, larangan. Melainkan apabila Ya. ditampar pipi kiri kasih kanan, perintah. Ada 2, 1 larangan, kedua perintah. Ternyata itu perumpamaan kawan-kawan ya. Janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, harus dilawan ternyata. Benar nggak? Dilawan ternyata kan? Kalau orang jahat sama Iya, kamu dilawan nggak? diksi itu menurut ibu sendiri. Tidak boleh kita mengambil kesimpulan. Bukan, saya tanya kamu. diksi atau- Saya tanya kamu. Ah, ini orang saya tembak juga pakai karet nih. Saya tanya kamu. Nyungsep ke bawah. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kamu kan bilang itu perumpamaan. Apa perumpamaan dari janganlah melawan orang yang jahat kepadamu? Apa maknanya? Jangan membalas kejahatannya orang dengan kejahatan juga, itu makna kalau menurut saya. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan melawan namanya. Itu beda. Membalas kejahatan ya Bukan melakukan melawan, kejahatan yang setimpal. Kalau tidak melawan itu, Ya, masa memang gitu aja nggak ngerti kalian ada bahasa orang Indonesia? Gini loh ya. Kalau tidak melawan, gini loh. Ada orang nih misalkannya mukul aku lawan dia. Bukan aku tampar Ya. balik, aku lawan dia, aku dorong. Ah, itu melawan. Tapi membalas kejahatan dengan kejahatan, misalkannya istrimu diperkosa. Kamu balas dengan memperkosa istri orang, itu beda. Iya. Gitu aja nggak ngerti. Itu perumpamaan, itu bukan perumpamaan, itu sesuatu yang berbeda. Diksinya beda itu. Yang saya tanya apa perumpamaan dari janganlah melawan orang yang jahat kepadamu? Itu aja udah nggak ngerti nih kalian. Kalian kayaknya dulu waktu belajar bahasa Indonesia sering cabut ya. Perumpamaan nggak ngerti. ajarannya, Kak. Contoh, Uni Rifa wajahnya perumpamaan. Kamu ngerti perumpamaan nggak? Rifa seumpama rembulan. Nah, artinya apa maknanya? Wajah Uni Rifa bersinar. Gitu. Nyimak dulu Kau deh. seperti setrika. Apa maksudnya? Kau dalam mondar-mandir panas. Nanas. Nah, kayak gitu. Itu namanya perumpamaan. Ketika ada diksi, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu. Apa perumpamaan dari apa itu? Oh, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu diksinya beda. Membalas kejahatan dengan kejahatan, istrimu diperkosa, kau balas perkosa istri orang. Orang melawan yang jahat itu bukan berarti harus menjahati orang lain, tidak, tapi melawan, melakukan perlawanan seperti pejuang negara kita, melawan penjajah. Emangnya ketika kita melawan penjajah itu kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Enggak lah, itu aja beda. Makanya saya tanya sama kamu, apa perumpamaan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, dan apa perumpamaan dari apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Apa itu? Kan perumpamaannya, ngaku-ngaku perumpamaan tapi nggak ngerti, ribet kita. Lanjut, brotherku. Oke. Pertama, ditampar pipi kanan, Sasi menjelaskan. pipi kiri, siapa yang mau menjelaskan?
Siapa yang Oke, menjelaskan Jeffrey ini? Kalau gantian Jeffrey udah, ya. Jeffrey di mute Jeffrey dulu dari ya, tadi Dek. asumsi Cublet aja. dulu. Cublet Jeffrey dulu. di mute dulu ya. Oke. Oke, silakan Tapi coba. nggak apa-apa. Mudah-mudahan Jeffrey habis ini baca Bible biar tahu isinya ya. Nah, silakan Cublet. Itu tandanya ketika Apa kita perumpamaan dari ya? Hmm. Mm-mm. ketika kita dijahati oleh orang, ketika kita disakiti oleh orang, Mm. janganlah kita dendam sama orang itu. Kasihilah orang itu. Itu perumpamannya. Dendam dengan melawan beda, bro. Misal anakmu ditampar sama orang, Oke. melawan orang itu dengan cara mendorong misalkannya, itu melawan. Dendam itu artinya kau ingat kejahatan itu dan kau akan upayakan untuk membalasnya. Masa gitu aja nggak ngerti sih kalian? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Kamu ngerti nggak perumpamaan? Perumpamaannya gini, Uni Rifa ibaratkan gula merah. Apa itu? Manis. Nah itu perumpamaan tuh. Nah itu perumpamaan. Atau si Iqbal ibaratkan singa yang sedang mengaum. Diumpamakan dia seperti singa. Oke. Sekarang ku tanya, Perumpamaannya, apa perumpamaan dari jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Apa itu perumpamaannya? ya dengan perumpamaan apa tidak itu? membalas kejahatan. Nah, Menjahati berarti kita. kamu tidak akan membalas orang yang jahat kepadamu kan? Ajarannya begitu. Iya, berarti Yang kamu diajarkan. sebagai orang Kristen, iya, berarti kamu tidak akan melawan orang yang jahat kepadamu kan, Dek? Iya, itu yang diajarkan. Tapi kita kan Ya, manusia. jadi kalau seandainya kamu lihat, Kita loh, bukan kita malaikat. bicara ajaran dulu. Kita- Nah, bentar Oke, dulu. oke. Ketika saya tanya ajarannya sudah disepakati, maksudnya biar kita sudah klop maksudnya. Berarti seandainya terjadi ke dirimu, diperkosa istrimu, kamu lawan nggak penjahatnya? Atau kamu biarkan aja? Karena saya sebagai manusiawi, saya lawan. Saya manusia. Nah, makanya biasa, kamu saya bukan antikristus. malaikat. Kamu antikristus. Bener kan kita berdua sama Iqbal dari tadi? Antikristus Betul. itu anti sama Yesus dan anti sama ajarannya. Ajarannya apa? Diikuti, nggak diikuti ternyata. Antikristus. Memang Ya, kalian itu konsepnya antikristus. kayak gitu. Yesus ngajarin apa? Loh. Yesus itu Oke, mengajarkan sekarang sesuatu kita balik. wajib diikuti nggak? Sekarang kita balik. Kalau emang Baliklah. begitu ya, Hmm. umat Islam itu kan Hmm. mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya. Harus. Kalau bukan ya Ya. munafik. Oke. Apapun yang dilakukan Muhammad berarti harus diikuti. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad harus diikuti. Dia nabi, kami bukan nabi, tapi nabi mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai umatnya dan sebagai hamba Allah. Nggak ada Oh, dia begitu. bilang ikuti setiap yang kulakukan, nggak ada begitu. Tapi misal begini nih, ketika dia sebagai seorang nabi, maka kami adalah umatnya, maka dia mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk umatnya. Contoh, nikahilah 1, 2, 3 kalau kalian tidak mampu membahagiakan anak yatim, atau Oke. kalau kalian nggak sanggup nikahi 1. Nah, itu dia ajarkan. Dia suri tauladan. Tapi apa yang dia lakukan itu tidak semua mampu dilakukan diikuti. Sementara kalian ini istilahnya kan pengikut Yesus. Kalian kan yang ngaku pengikut Yesus. Kalau kami ini adalah yang mengikuti perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata apa? Tuh Al-Quran tuh diajarkan begitu. Terus kemudian ada nggak Nabi kami mengatakan ikutilah semua yang aku lakukan untuk diriku? Nggak ada. Nah, kalau kalian kan enggak percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus itu harus kalian ikuti. Plek ketiplek begitu. Kan begitu. Nah, Yesus mengajarkan kalian apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nabi Muhammad apa kata Nabi Muhammad? Kalau untuk yang perempuan berhijab lah. Nanti kalau aku ngikutin Nabi Muhammad aku nanti pakai sorban nanti. Kan nggak mungkin aku perempuan. Ya kan? Pakai sorban aku kau mau? Kau pakai gamis laki aku. Hah? Cukur jenggot aku. Bersunat aku yang mau disunat kulupku nggak ada. Kalau aku ngikutin Nabi Muhammad dia laki aku perempuan, maka ajaran itu sesuai dengan siapa yang mendapatkan ajarannya. Untuk perempuan ini loh ajarannya, untuk anak-anak nanti kalau seandainya anak kecil umur 2-3 tahun Nabi Muhammad berperang, oh harus kau 3 tahun berperang kau. Nah gitu konsepnya. Di sini kita bicara apa yang diajarkan.
Yesus mengajarkan bahwa apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, sekarang apa yang diajarkan nabiku? Ada di Al-Quran, ada di hadis. Bukan apa yang dia lakukan. Emang kami bisa begitu mengikuti yang dia lakukan, berperang melawan orang-orang zolim, kemudian menyerahkan semua harta bendanya untuk kepentingan? Tidak. Kenapa? Karena Tapi- dia nabi, dia tapi haram makan banyak. sedekah, dia haram makan Tapi- zakat. Oke, cuma banyak oknum ya. Ini aku bilang oknum umat Aku Muslim. jangan oknum dulu, ajaran dulu, Oke. Dek. Kalau kau bicara oknum nanti ku buka data nangis kau nanti lo, Dek. Ya, pertama secara peradaban, Kristen agama yang paling banyak merusak peradaban. Mulai dari adanya perang salib, kemudian adanya kolonialisme, adanya perang dunia pertama, adanya perang dunia ketiga, adanya genosida di Kanada, genosida di suku Australia, genosida di Afrika. Semua dilakukan oleh anak-anak Theos. Jadi kalau kau bicara oknum nanti kau nggak ada oknumnya, komunal kau, ya ajaran malah gereja validasi itu semua. Nah sekarang kita bicara ajaran. Apa yang Yesus ajarkan kepadamu yang kau ikuti adikku? Contoh, ketika Yesus mengajarkan kepadamu, apabila ada yang mengajak kau jalan 1 mil, jalan 2 mil, kau kerjakan nggak itu? Nah kalau memang tidak bisa dikerjakan, ngapain Tuhanmu ngajarin itu? Kan sia-sia mubazir gitu loh, capek-capek Ya, kita turun ke kan dunia berusaha. ngajarin, tahu-tahu ajarannya nggak bisa diikuti. Buang-buang tenaga. Pertanyaanku, bisa nggak diikuti? Bukan kau berusaha, bisa nggak diikuti? Bisa nggak Kalau ajaran di- itu diikuti? Bisa. Kalau di zaman itu ya bisa. Di zaman itu karena Siapa yang kita, ikuti? kita Siapa? kan tidak Contoh, lahir di sebutkan zaman itu. satu murid. Siapa murid Yesus yang menjalan kayak gitu? Yang apabila dipinjam duit kepadanya dia nggak nolak langsung kasih. Siapa? Kalau Nabi Muhammad gini ajarannya, buat perempuan, ya, gini sedekahlah, sanggup. Lah, apa sedekah? Sedekah nggak mesti harus 100.000. Kecuali Nabi Muhammad bilang, perempuan sedekahlah setiap hari 1 miliar. Ah, itu baru nggak mungkin dikerjakan. Kalau sedekah itu 1.000 boleh, 2.000 boleh, nggak berat. Nah, kemudian yang laki-laki, pergilah kalian Jumat. Apa sulitnya Jumat? Sholat Jumat. Nggak membebankan ajaran Islam itu. Ajaran di agama kalian katanya ajaran kasih, tapi kalian disuruh mati pikul salib. Kalian bilang, kami kan manusia nggak mampu. Kalau gitu ngapain Yesus ngomong kayak gitu? Nggak bisa dilakukan ajarannya. Kan begitu, dekku. Makanya aku bilang kalian anti Kristus. Udahlah kalian nggak ngakui dia sebagai manusia. Kalian nggak ngikutin ajarannya pula. Cuman manis di bibir aja, gilirannya rohani aja kalian ikuti. Iya, kami ikuti yang rohani, Uni. Itu namanya ajaran lip service. Tahu Cublek tahu ajaran maksud lip service nggak? Lip service itu terdengar indah di lidah, di bibir tuh kayak terdengar indah gitu. Tapi pas diaktualisasikan tidak mungkin bisa dilakukan. Di Islam mana ajaran yang tidak? Tunjukkan satu ajaran di Islam dari Nabi Muhammad yang mustahil bisa dilakukan. Karena Coba di Islam tunjukkan. mengajarkan perbudakan. Mana Makanya coba tidak dalilnya? Perbudakanlah orang. Yang mengajarkan perbudakan Apa tuh justru ajaran kalian di perbudakan? Kristen. Nih, aku tunjukkan kau ajaran perbudakan di dalam kitab kau nih. Nah, kau kalau sama aku kayak gini-gini. Coba aku minta data ya, di mana Nabi Ajaran Muhammad perbudakan perbudaklah apa orang bedanya lain. sama dengan Ya. perbudakan itu? Oke. Ya makanya kita minta data. Aku Nah, pernah kalau dengar- ajaran enggak, bukan pernah dengar. Aku minta data. Kalau ajaran tuh di Al-Quran, di hadis. Jangan kau pernah dengar. Dengar siapa kau? Mama Oke, Gufron oke. kau dengar. Oke, aku Aku minta jelaskan. data ya. Nggak ada, aku minta jelaskan data. ya. Apa yang mau kau jelaskan? Kalau menjelaskan itu datanya yang mau dijelaskan. Data nggak ada, mau menjelaskan apa kau, Oh, Dek? tunggu sebentar, kita mau bicara. Saya Data kasih dulu, minta baru data. Anda ngomong, Data Bang. dulu. Data Data dulu dulu. baru ngomong. Data Bukan dulu. ngomong dulu data nggak ada. Nah, repot Oke. kalau ngomong dulu Apa data menjelaskan? gimana? Bagaimana sekarang saya mau ngomong sedangkan Anda bicara? Saya Bagaimana minta itu nanya, data. Bang, bukan jelaskan, Bang. Masa menjelaskan bagaimana? Bagaimana itu Ini nanya? saya jelaskan. Ini saya Ini nggak jelaskan. pernah Data. sekolah, Bang, ini. Iya, gini loh, yang kamu jelaskan itu data. Kalau saya mau menjelaskan ada nih. Paulus mengajarkan hamba-hamba tunduklah kepada majikan dengan Ya, rasa ini. takut yang bukan ini artinya Paulus Muhammad mengajarkan bahwa mengajarkan, budak jadilah budak. menyilahkan untuk menikahi Datanya wanita. mana? Data dulu. Jangan Itu ngomong dulu. menikahi budak, itu memerdekakan budak. Perempuan kalau budak dinikahi merdeka langsung. Kopla itu bukan memperbudak tapi menikahi budak. Artinya memerdekakan budak. Nah sekarang ke dalam kitabmu, hamba-hamba tunduklah, patuhlah kepada majikan walaupun bengis. Pertanyaanku, ini kalau seandainya kau jadi budak, disodok belakangmu, boleh nggak ngelawan? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk.
Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Hah? Ayo, Boleh nggak jawab, ngelawan Cublek. kata Paulus? Ayo Cublek, jawab, Cublek, jawab. Jangan menjelaskan, Yang jawab. tergantung itu Yesus, Dek. Kok tergantung pula? Yang tergantung tuh Yesus. Nih, baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai Cublek. Hai Cublek, kalau kau jadi budak. Hai Cublek hamba-hamba. Tunduklah dengan patuh, dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Menurut Tuhanmu kasih kurunialah namanya kalau kau menderita. Nah makanya aku tanya, berdasarkan 1 Petrus pasal 2 nomor 18, kalau kau jadi budak di belakang pantatmu, boleh nggak kau ngelawan? Boleh. Tergantung lah. Antikris. Boleh. Boleh. Antikristus. Antikristus. Anti Paulus nih. Padahal Paulus bilang gini loh. Padahal si Paulus ngajarin gini loh. Hai hamba-hamba, tunduklah, perintah lo itu, komando lo itu. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, Cublek. Bukan saja kepada yang baik, Cublek. Bukan saja kepada baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kau disuruh tunduk, Cublek. Pertanyaannya, Cublek, karena kau disuruh tunduk, disodok pantatmu, nggak mau kau, berarti kau sudah melanggar. Ya patuh. Bukan tunduk. Makanya, loh, tengok nih, beda. patuhlah kepada majikanmu dengan rasa takut. Nih, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Majikan bengis kau tahu, disodoknya pantatmu, bengis itu. Boleh kau melawan majikan yang bengis itu? Itu dianiaya. Nah, tunduk itu nggak bisa melawan. Iya, memang itu dianiaya. Pertanyaannya kalau kau dianiaya, boleh nggak kau melawan? Nggak boleh. Nggak itu, nggak kok. Antikristus kawan-kawan Kristen ini semuanya. Ya, dan bahkan di kitab nih. Udah Cublek, sekarang Cublek gini aja lah Cublek ya. Bisa nggak Uni minta tolong sama Cublek? Bisa? Nggak Uni jujur nih, bisa nggak? Tolong apa itu? Bisa jujur. Jujur. Iya silahkan. Jujur, Uni cuma mau dari tadi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, tunduk kepada majikan yang bengis, orang minta jalan 1 mil kita ajak 2 mil, barang siapa yang meminta punyamu berikan, barang siapa yang meminjam kepadamu berikan, ya, barang siapa yang tidak membenci bapaknya ibunya nggak bisa jadi pengikut dia. Pertanyaan saya, secara naluri itu bisa nggak diikuti zaman sekarang ini? Kalau Normalnya di zaman manusia. sekarang tidak bisa. Tidak bisa. Oh, ya sudah, itu jujur, keren. Saya cuma butuh kejujuran kamu aja. Dari situ kamu sudah menunjukkan bahwa artinya ajaran gini ya, dalam Uni. kitabmu tidak Artinya relevan. ajaran kasih itu bullshit ya. Itu terbukti Iya, tidak ada tidak satu relevan. pun hukum positif di dunia ini, di negara manapun yang mengimplementasikan ajaran itu. Sebuah ajaran yang nggak Tapi bisa setidaknya saya apresiasi diimplementasikan dia. di dalam hukum positif itu bullshit, omong kosong itu. Ya, bullshit intinya itu, saya omong kosong itu. saya masih sangat apresiasi Cublek karena Karena secara gini, jujur Kak. dia katakan tadi, nggak usah dijelasin Bre. Gini, penjelasan itu kalau diminta baru jelaskan. Saya kan cuman bertanya secara jujur menurut kamu seperti apa, dan alhamdulillah saya suka dengan kamu karena kamu jujur. Kita ini punya naluri. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang sejalan dengan nalar, sejalan dengan akal, sejalan dengan hati nurani. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan naluri, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal sehat, curigalah bahwa itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Karena setan tidak menginginkan kita mengikuti naluri akal kita. Setan pengen kita melangkahi akal kita. Setan pengen kita melangkahi hati nurani. Makanya ada istilah psikopat itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan empati. Makanya ada yang namanya ODGJ, orang-orang yang sudah tidak ada akal. Makanya ada orang-orang yang sudah ke binatang-binatangan, jiwanya sudah lagi bukan manusia, nalurinya. Coba kamu bilang, naluri manusia itu makan nasi, tiba-tiba ada manusia makan batu, normal nggak? Enggak. Maka ajaran Islam itu sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan hati dan akal. Tapi di Kristen diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan zaman ini gitu. Buat apa Yesus berkata seperti itu sementara tidak bisa diikuti? Nah, makanya Cublek silakan jadi Kristen. Saya tidak pernah maksa orang untuk berpindah keyakinan, tapi berpikirlah.
Betul. Apakah iya ini ajaran Tuhan atau jangan-jangan ini adalah ajaran manusia untuk mengontrol manusia yang rendah dengan memerintahkan budak supaya tunduk? Bayangkan ya, secara sepanjang sejarah Kristen itu masuk wilayah politik, crowd of Karena control ini, itu jelas Kak, sekali. agama itu kalau menurutku ya, itu bukan pilihan kita, Lah, bukan pilihan. Oh iya, Kok bisa kalau gitu? menurut, ya, karena kita dilahirkan di kalangan Nasrani. Saya kalau dilahirkan di kalangan Muslim, mungkin agama saya nggak mungkin Nasrani. Agama saya enggak, mungkin sebaliknya. salah. Gimana Benar. penjelasannya? Nabi Muhammad telah menyampaikan itu kepada kami 1400 tahun lalu. Kata Rasulullah begini, pada dasarnya anak-anak kecil itu lahir fitrahnya aslam atau muslim atau tunduk dan patuh, Mm-mm. ya. Tetapi kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Oke, kita ambil kamu contohnya ya, Dek. Ya, Adindaku ini lahir di rahim seorang wanita Kristen, dapat Kristen dari orang tua, menikmati kekristenan dari orang tua. iya, Tapi iya. kamu kan tidak sakit jiwa, Dek. Kamu punya akal, kamu punya hati nurani. Ada fase di mana namanya pencarian jati diri di usia biasanya tuh 20, 25 sampai 30. Pada saat itu, para pria yang beranjak dalam dunia psikologis, saya belajar psikologis karena saya ambil prodi pendidikan agama Islam, lebih banyak belajar psikologis. Ada fase namanya dari remaja ke dewasa, dewasa ke menjelang ke usia 40. Maka manusia semakin berpikir di usia 20 sampai 30 tuh makin berpikir dia. Kalau beginikah? Rasio bermain di situ. Cuma kan kita sejak kecil Apakah sudah iya, apakah didoktrin. tidak? Dari kecil sudah didoktrin. Ya, terus kamu udah sadar kamu didoktrin, kenapa kamu mau didoktrin, adikku Ya, sayang? sama aja, Uni juga sama aja. Kalau misalkan Uni terlahir Tidak, dari saya bisa buktikan saya bukan doktrin. Iya, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan agama saya. Contoh, kalau ditanya kenapa kau percaya kalau Allah Tuhan, bukan karena kata nenek saya, tapi karena pencarian saya. Contoh, pertama saya baca dulu Al-Quran, ya kan? Nih, Iya. di Al-Quran tertulis bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, ini kan baru klaim ya. Maka saya harus bisa membuktikan bahwa kitab yang saya pegang ini suci. Kenapa saya Karena- katakan kitab saya suci? Ternyata di dalam Al-Quran dijawab. Bentar dulu deh. Nanti saya kalau diskusi santai, kita santai. Oke? Oke, silakan. Kalau Al-Quran ini parameter kesuciannya bukan dari kamu, bukan dari saya, bukan dari Ustadz Abdul Somad, bukan dari Nabi Muhammad. Karena kalau Iya. suci menurut Nabi Muhammad itu subjektif. Tapi Betul. Al-Quran itu suci menurut dia. Betul. Al-Quran yang bilang dia suci. Dalilnya mana? Surah An-Nisa ayat 82. Ya. Dalam surah An-Nisa 82 kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan kasiran. Kalau seandainya ini tidak datang dari Allah, bukan dari sisi Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Maka kalian umat Kristen yang ingin menggugurkan bahwa Al-Quran kitab suci, buktikan saja bahwa Al-Quran ada kontradiksi di dalamnya secara ilmiah. Nah, saya tidak perlu jauh-jauh ya, banyak orang yang mencoba membuktikan bahwa Al-Quran kontradiksi, tapi itu datang dari orang-orang yang tidak ilmiah, tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti konteks bahasa Arab. Tidak ada secara eksplisit itu tertulis kontradiksi, itu tidak ada. 1400 tahun orientalis sudah mempelajari Al-Quran. Bahkan kamu tahu tidak, ada namanya salah satu tokoh orang Jepang bernama Izutsu Toshihiko. Dia bukan beragama Islam, dia mengkaji Islam dan Al-Quran, bahkan dia menerjemahkan Al-Quran. Apa dia sudah menemukan objektif? Kalau dia menemukan kontradiksi, objektif loh, karena dia bukan orang Islam. Nah, ada tidak scholar yang terkenal karena sastra bahasa Arabnya, karena terkenal ilmu lugohnya, pernah membuktikan Al-Quran itu kontradiksi? Silakan ajukan nama. Kecuali dari orang-orang yang benci Islam, banyak yang ngaku-ngaku kontradiksi. Itu sama aja ke oten-oten lain. Yang kedua, itu baru satu ya, Dek ya. Yang kedua, kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimisli. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran ini datang dari Allah, buat semisalnya, namanya buatan manusia pasti bisa ditiru. Masa buatan Nabi Muhammad nggak bisa ditiru? Dia juga nggak pernah kuliah, dia ummi lagi. Masa nggak bisa ditiru? 1400 tahun ada nggak apokrifa Al-Quran? Nggak ada. Yang ketiga, Dek, tadi yang pertama tidak ada kontradiksi, yang kedua itu tidak bisa ditiru. Yang selanjutnya apa?
Dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan, kami yang jaga. Coba kamu buktikan kepada saya secara ilmiah, secara akademik, menurut para scholar, ada tidak Al-Quran terbukti terdistorsi? Ayat ditambahkan, ayat dikurangkan, ayat hilang, ayat dimasukkan. Ada tidak? Itu 3, Dek. Yang keempat, yang terakhir nih. Di dalam Al-Quran dikatakan Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Coba, ada tidak umat Islam yang bertengkar tentang ayat ini? Ayat ini nggak jelas, ayat ini jelas. Coba, kalau tafsiran memang, tapi tafsiran itu bukan berarti dia mengatakan ini nggak jelas ayatnya. Ada nggak? Bahkan sudah ada ayat mutasyabihat di dalam pun tidak ada umat Islam satu sama lain bertengkar di Mekah itu ketika mereka berkumpul semua pakai bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Afrika. Ketika imamnya satu orang cuman bahasa Arab, baca Al-Quran, nggak ada yang gontok-gontokan, salah kau tuh, versi apa kau baca. Ini bukti bahwa Al-Quran layak dikatakan kitab suci. Baca dalam Oke, teori mungkin kebenaran. Bentar, sebentar, saya- wait a minute. Saya sedikit. Saya bandingkan nih. Nah, anehnya, menariknya apa sayangku, adikku yang kucintai karena Allah? Justru syarat Al-Quran menjadi kitab suci ini ditentang semua sama kitabmu. Al-Quran tidak ada kontradiksi. Dr. Bart Ehrman membuktikan Bible isinya rata-rata kontradiksi. Bahkan Yonatan Purnomo kemarin terjemahan itu 6.000 kesalahan terjemah. Distorsi namanya itu. Bahkan scholar kalian mengakui ada ayat yang ditambal sulam. Ayat 1 Yohanes pasal 57 tuh. Ayat tambahan sisipan. Kitab Nabi Edo hilang, tidak ada. Bahkan kanonnya pun beda-beda. Katolik kanonnya 72, Protestan kanonnya 66, Ortodok 83. Bahkan kitabnya aja, jangankan ayat loh, kitabnya aja beda-beda kan. Kalian distorsi namanya itu. Lanjut. Kitab kalian dari dulu tuh banyak apokrifa. Coba mungkin kamu bisa lihat lebih banyak apokrifa daripada Injil sinoptik loh. Berapa jumlah apokrifa? Injil Thomas, Injil Maria, Injil ini, Injil itu, Injil Barnabas. Artinya kitabmu bisa ditiru karena itu buatan manusia. Yang selanjutnya apa? Tidak terjaga kitabmu, distorsi. Bisa ditiru kitabmu, apokrifa. Kontradiksi kitabmu. Apalagi itu dari saya tadi yang saya semua kontra dengan Al-Qur'an ini. Bahkan Al-Quran bisa dikatakan suci karena dia memiliki spesifik karakter yang berbeda dari kitab lainnya. Jadi 4 tadi itu nggak ada dimiliki kitab lain. Ditambah satu lagi deh, yang menjadi luar biasa. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan isinya. Satu kitab oleh bahkan anak yang otaknya rusak sekalipun seperti Najah itu, hafiz Quran itu. Anak buta, anak tuli mampu menghafalkan Al-Quran. Bayangkan. Nah, itu tanda kalau kitab ini bukan kitab sembarangan. Berbeda. Terbukti kitab suci, sudah terbukti benar, pasti isinya benar. Maka Tuhan yang diperkenalkan oleh kitab yang terbukti benar ini, maka pasti Tuhan yang benar. Makanya saya beriman bukan karena mama saya, tapi karena saya mencari tahu dan membuktikan kebenaran Al-Quran saya. Nah, kalau kita uji balik, kita balik uji. Oke. Apa alasan kamu mengatakan Bible kitab suci? Satu saja, spesifik, yang berbeda dengan yang lain. Silakan. Kalau enggak berarti enggak ada bedanya dengan kitab porno atau kitab-kitab lainnya. Karena saya pribadi diajarkan dari kecil ya begitu, harus Itu, patuh. aduh dek, kamu masih kecil sekarang. Ya, makanya saya harus banyak belajar mungkin sekarang. Belajarlah dindaku yang Oke. kucintai. Karena Nggak saya belum apa-apa. pernah Jadilah Kristen mempelajari dulu. juga. Masya Allah. Saya belum Pengakuan pernah seperti ini mempelajari aja juga. tuh udah keren. Apa? Al-Quran saya belum Nggak, pernah pengakuan mempelajari. gini. Ah, Jadi saya nggak bisa memperbandingkan mana yang suci begitu. Pelajari Bible itu Anda, kenapa dia Bang. hmm, Pelajari di Bible antara Anda kita dulu. berdua, ya Bible dulu Ya. pelajari. Makanya saya bilang di antara kita berdua ini, hari ini, detik ini, saya beriman dengan pembuktian analisa rasional, akademik, ilmiah. Anda beriman karena Anda kena doktrin. Maka pertanyaannya, mana yang maksudnya yang tidak perlu gitu. Kayak saya mau pakai kata diksi-diksi yang ini, kamu orang baik, kamu orang santun, kamu lahir dari rahim Kristen, kamu
Kamu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Itulah kenapa saya kuliah, adikku. Saya kuliah Iya, tuh yang bukan untuk jadi seseorang, tapi untuk kalian. Saya lihat kalian yang banyak sekali kesalahan dalam memahami konteks itu. yang Kalian jelas pun saya nggak dari ngerti. kecil sampai saya menikah, saya diajarkan apa yang dilakukan keluarga saya dan kedua orang tua saya. Itu makanya Iya, saya tidak pernah insya belajar Allah, yang insya Allah. lain. Izin menambahkan sedikit nih, mungkin buat Bang Cublek. Silakan, silakan. Ya, Bang Cublek, mungkin sedikit aja nih buat Abang sebelum dilanjutkan sama Uni Rifa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu menciptakan manusia itu lengkap dengan hak prerogatif untuk memutuskan atas dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu lengkap dengan kehendak bebas atau free will. Kita punya otak, kita punya akal, kita punya hati nurani. Maka pelajari sesuatu, pahami sesuatu dengan baik, dengan cermat. Insya Allah Abang akan menemukan kebenaran. Amin. Terima kasih. Lanjut nih. Terima kasih Uni, aku turun dulu ya. Makanya Lanjut, Cublek, Cublek. bentar Cublek. Oh belum. Bentar Cublek, bentar. Gini Cublek. Bahkan Cublek ya, kami umat Islam ini sendiri Cublek, Rasulullah tuh sudah bilang, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Makanya dikatakan surga itu pilihan. Kita yang memilih mau masuk surga atau enggak. Allah sudah kasih akal, Allah sudah kasih hati. Kenapa nggak dipakai? Akal nggak bayar kayak token listrik, pulsa kita bayar. Akal gratis dari Tuhan. Yang membedakan kita dengan hewan kan akal dan hati nurani. Hewan itu punya insting, bukan hati nurani. Dia punya insting, dia tidak berakal. Walaupun ada salah satu jenis kera yang hampir dekat dengan manusia, ya. Nah, tapi bukan berarti dia seperti kita kognitifnya. Nah, ketika Anda ini barusan itu sebenarnya sudah memotong membuka sumbatan tadi itu, Masya Allah. Bagi saya itu sudah membuka sumbatan itu tuh. Kalau Anda lanjutkan, saya insya Allah yakin Anda akan menemukan kebenaran menurut perspektif Anda yang benar. Maksudnya menurut perspektif benar yang universal, insya Allah. Tapi kalau Anda cari, karena kebenaran itu dicari kan. Ilmu itu kan gak datang, uang kan gak datang sendiri, tapi dicari. Silakan ambil yang Tuhan berikan kepada Anda. Sudah Tuhan siapkan, Anda tinggal ambil. Mungkin itu, mohon maaf kalau dari tadi diksi kami agak sedikit keras ya, karena kami ini sering menghadapi tidak teman-teman apa-apa, Kristen kita yang di tidak sini seramah belajar. Anda. Iya. Siap. Kalau saya memang saya Cublek, mungkin kamu tidak percaya tapi terserah ya. Saya tuh Karena ibu rumah tangga saya mau 3 tahun jujur. silam, 6 tahun silam. Saya sebenarnya agnostis dan saya masuk ke room Islam, masuk ke Agnostik. iya. Saya masuk ke room ya kalian ini. Saya pengen belajar juga dan saya pengen memperbandingkan dari situ. Silakan bandingkan. Iya bang. Kalau kita membandingkan, saya membandingkan tekstual. Ya Bang Ben, lanjut Bang Ben. Dikit ya. Memang harus dibandingkan bang. Jadi ketika sebuah kebenaran itu diklaim di depan umum, berarti dia harus diuji, termasuk dibandingkan dengan klaim kebenaran yang lain. Karena itulah teman-teman yang sering berdiri di Komal itu melakukan itu bang. Karena semua yang sudah diklaim di depan umum berarti dia siap untuk diuji. Itu bang. Insya Allah teman-teman yang ada di sini siap untuk diuji, untuk diperbandingkan dengan klaim kebenaran yang lain. Silakan bang. Karena gimana ya, menurut saya pernah sedikit, tapi cuma sedikit ya, mau belajar. Saya pernah belajar agama Hindu juga, pernah sedikit belajar agama Islam juga. Dan di situ apa mungkin saya salah ya, salah itu kali ya, salah belajar. Yang saya temui itu banyak yang ujaran kebencian semua di situ. Makanya saya nggak terus lanjut belajar. Gini bang ya, izin ya. Ya. Jadi misalnya kalau di Quran ada beberapa ayat yang orang bilang ayat pedang, itu bukan perintah bang. Jadi itu menceritakan kejadian saat dulu ada perang. Seperti ini loh, saat ada perang. Misalnya kayak At-Taubah. At-Taubah itu kalau kita lihat asbabul nuzulnya itu menceritakan tentang perang. Jadi saat itu kaum kafir Quraisy yang punya perjanjian damai
itu dia tahu bahwasanya umat muslim itu pada saat bulan-bulan suci, beberapa bulan yang disucikan, itu tidak akan mau berperang, tidak akan mau berkonfrontasi dengan siapapun untuk menghormati bulan yang disucikan. Nah, itu diketahui oleh mereka, dan mereka mencoba untuk menyerang dan merusak perjanjian damai itu pada saat bulan yang dimana umat muslim itu tidak mau tuh berperang, tidak mau berkonfrontasi. Akhirnya turunlah surat itu memerintahkan, nggak apa-apa, meskipun bulan suci, meskipun bulan yang disucikan, jika kamu diserang lawan, dibolehkan. Itu salah satu contohnya, Bang. Ya, baik, saya sedikit mengerti tentang penjelasan Bang. Siapa ini, Arfra ya? Oke, Intinya gini loh, Cublek. Kebenaran itu seimbang. Kamu sepakat nggak? Kebenaran seimbang. Iya, contoh gini. Hmm. Ketika anakmu ya dijahatin sama orang lain, benar Oh, iya, tidak iya. Saya ketika tahu kamu maksudnya, ya. paham. Nah, Iya, Islam tuh paham, ya. ngajarkan begitu, keseimbangan atau keadilan. Jadi nggak ada istilahnya di Islam orang jahat diberikan tempat dan korban dibiarkan begitu saja. Islam itu rahmatan lil alamin, maksudnya baik korban baik pelaku mendapatkan apa yang dilakukan. Nggak ada ceritanya seperti Kristen, orang jahat diampuni, korban iya. keluarga dihajar, nggak ada gitu. Itu namanya justru Maka ketidakadilan, itu apa namanya yang dia kezaliman. tanam, dia yang menuai, begitu kan? Iya, Betul. memang Yang seperti menuai. itu di mana-mana. Betul. Iya. Ya kalau dibalik, kalau di Kristen kan dibalik. Kamu yang berbuat jahat, Tuhan yang menanggung. Nggak nyambung, saudara-saudara. Iya, iya. Jadi kamu diajarkan tidak bertanggung jawab. Ya, kalau boleh jujur ya. Iya. Karena bagaimana kamu diajarkan bertanggung jawab, orang kamu yang berbuat dosa, orang yang nanggung kok. oke, mungkin kita sapa Silakan, tamu dulu Iqbal. nih ya. Oke, Pak Kusyanto Prasetyo, selamat malam. Pak Kusyanto Prasetyo, selamat malam. Assalamualaikum. Gak ada respon, di sini saya turunkan Pak ya. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya atau mau berdialog, silakan tekan multi ya. Minta permintaan naik ke atas. Oke, malam Pak Warlen. Islam Kristen Pak Warlen. Islam. Oh, Islam. Oke Bang, siap. Ada yang mau disampaikan? Pak Warlen. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ada sih. Apa itu? Coba silakan. Iya, Pak Warlen. Iya. Iya, host. Atau mungkin yang mau Anda sampaikan sudah kami wakilkan sedari tadi. Ntar dulu host, lagi ini host. Bentar. Oh, ya. Iya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah yang pengen bertanya silahkan naik tekan multi, atau pengen berdiskusi silahkan ya dengan multi naik ke atas. Iya, buat teman-teman yang udah support, makasih banyak, kalian luar biasa. Ya. Bantu tap-tap layar teman-teman, bantu tap-tap layar, bantu share silahkan. Wah, si Cublek turun ini Uni. Ya nggak apa-apa, Ya, mudah-mudahan. ini teman-teman ya, Kristen coba typing 1. Ya, mudah-mudahan sadar lah ya, dari agnostik dia kembali kepada fitrah. Dikit ya. Tadi saya juga dengar ya yang katanya Mesias itu adalah Tuhan. Wah, ini perlu diluruskan, ini kacau ini kalau ada mengatakan Mesias itu Tuhan. Jadi dari diksinya ya, dari kata Moshiach. Moshiach itu dari kata masyah yang artinya diusap atau diurap. Itu ada kata Mesias atau Moshiach atau kalian bilang Kristo. Itu artinya orang yang diurapi. Semua yang bergelar Mesias itu pasti bukan Tuhan. Nanti bisa minta tolong Bang Iqbal bacain Bang Iqbal Mazmur 2 nomor 2. Nah, betul, di situ betul. jelas dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap menentang Tuhan dan Mesiasnya. Jadi justru ketika Yeshua ben Miriam atau Jesus Christ itu digelari sebagai Mesias, fix itu artinya dia pasti bukan Tuhan.
Karena Mesias itu adalah gelar untuk manusia, bukan gelar untuk Tuhan. Iya, Betul, gitu betul, aja. betul. Makasih. Nih saya tampilkan ayat yang diminta sama Bang Ben tadi. Nih. Silakan Bang Ben. Itu kan jelas ya, melawan Tuhan dan Mesiasnya. Jadi Mesias itu pasti bukan Tuhan kan guys ya. Jadi artinya dengan Mantap. dia digelari Mesias sebagai Kristus, seperti dia pasti bukan Tuhan. Siap, mantap Bang Ben. Oke, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, tekan 1 jika Anda Kristen pengen bertanya atau pengen berdialog, silakan. Ya, silakan Ten. Wah, nah Ten. Atau Uni Rifa mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Uni. Iya, jadi kalau kita misalkannya sama-sama nih mengaku bahwa kita punya kebenaran yang menurut versi kita masing-masing, itu namanya masih subjektif. Namanya kebenaran Allah kita. Dan kebenaran Allah kita itu tidak masalah, silakan aja. Tapi ketika kita statement kali depan publik, kita harus mampu mempertanggungjawabkannya. Contoh, apa sih spesifiknya kitab kita dikatakan suci, alasannya apa? Kalau kitab kita tidak ada alasan dikatakan suci, sama aja kayak kitab lain. Ya kenapa dikatakan suci gitu, bilang aja itu buku, kayak kan? Bilang aja buku. Ngapain harus dikatakan holy book? Nah jadi itu, pertanyaan saya itu cuman pengen membuat teman-teman Kristen tuh ke-trigger, kayak kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Oh dia bisa menghidupkan orang mati, Elia juga bisa. Oh dia nggak punya bapak, Adam juga enggak. Oh dia bisa menyembuhkan orang, tabib juga bisa. Oh dia bisa berjalan di atas laut, ada hewan yang bisa jalan di atas laut kok, di atas apa namanya, toke Yesus apa tuh, cicak atau apa, Kadal. dia mirip Yesus. Kadal Yesus ada gitu loh, makhluk-makhluk yang lebih hebat David daripada Copperfield Yesus. itu bisa tuh Apa jalan di gitu? atas air tuh. David Iya. Copperfield. Makanya, jadi apa spesifiknya dia dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Nah, kalau Allah, justru karena dia tidak ada yang sama dengan dia, makanya dia dikatakan Tuhan. Karena tidak ada yang sama dengan dia. Kalau Yesus banyak kesamaannya dengan yang lain, dia nggak layak dikatakan Tuhan. Mungkin teman-teman harus belajar, waktu belajar biologi dulu, pernah nggak belajar yang namanya ordo, klasifikasi? Kenapa bebek itu masuk klasifikasi unggas? Nah, dia sama-sama unggas, tapi ada perbedaannya karena ada cirinya yang berbeda. Makanya dikatakan satu ayam satu bebek. Ikan itu satu hakikat semua yang di laut itu. Tapi ada perbedaan. Ini ikan namanya ikan cupang, ini ikan mentok, ini ikan duyung. Ada karakteristiknya berbeda. Pertanyaannya, apa karakter kitab kalian sehingga bisa dikatakan beda dengan buku porno atau buku-buku karangan lain atau koran bekas? Bahkan mohon maaf, dari jurnal ilmiah lebih tinggi kualitas jurnal ilmiah ketimbang kitab kalian teman-teman, karena jurnal ilmiah tahu siapa penulisnya. Bahkan jurnal ilmiah ya ada daftar pustakanya alias sumbernya. Secara kualitas, kalau Al-Quran jangan kalian tanya, Al-Quran itu penulisnya jelas pada masanya, kemudian diturunkan itu metodenya itu lafazan, hafalan. Nah prioritasnya itu hafalan. Lalu kalau kita bilang, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Ya karena kami ada tertulis ajaran kasih, mah itu mah klaim doang. Ajaran kasih itu adalah ajaran yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Penjahat menerima hukumannya, korban mendapatkan haknya. Di kalian korban dapat haknya? Enggak. Buktinya kalian jangan melawan kepada orang yang jahat kepadamu. Kalian dapat hak nggak? Enggak, kalian tidak dapat apa-apa gitu. Perempuan yang sudah bonyok sama suami boleh cerai nggak? Enggak. Maka ajaran di agama kalian itu cenderungnya berpihak kepada orang-orang jahat, menguntungkan para penjahat, merugikan orang-orang nggak jahat. Korban dirugikan di situ. Jadi kalau ada satu ajaran merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu nggak mungkin dari Tuhan, pasti dari setan. Itu pasti. Makanya saya bilang, apa sih alasan agama kalian dikatakan agama kasih? Secara tekstual, kalian diajarkan membenci. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak boleh jadi pengikutku. Katanya kalian diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan kan? Iya kepada penjahat. Tapi kepada saudara, kalau ada saudaramu yang marah, hukum.
Marah saja dihukum loh. Berkata kafir aja dibawa ke mahkamah agama loh. Berkata jahil aja masuk neraka. Itu kasih? Iya kasih, tapi kepada penjahat. Kalian itu kasihnya kepada penjahat. Jadi agama kalian ini agama terbaik untuk orang-orang jahat. Untuk orang-orang yang senang berbuat jahat. Kenapa? Sejahat apapun kalian, asal percaya sama Yesus, dosa kalian ditebus Yesus. Kalian gak perlu bertanggung jawab. Ajaran yang mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab, ajaran yang membiarkan penjahat tidak dapat hukuman. Lalu kenapa ajaran kalian dikatakan ajaran kasih? Oke, faktualnya kalau memang kalian punya Roh Kudus, yang melakukan perang salib itu siapa? Anak Tuhan. Legitimasinya siapa? Tokoh sentralnya Paus Urbanus kedua. Yang melakukan kolonialisme siapa? Anak-anak Tuhan semuanya. Siapa legitimasinya? Paus Alexander ke-6 dengan bula kepausan doktrin inter caetera. Yang menggenosida suku Kanada siapa? Anak-anak Theos, membawa Golden Gospel dan Glory dan mengasimilasi paksa. Yang konferensi Berlin, anak-anak Theos yang membagi-bagi wilayah Afrika, membawa gospel ke situ lalu mengambil tanahnya, itu kami atau kalian? Lalu kenapa kalian bangga sekali mengatakan kalian ajaran kasih? Ajaran yang mana yang kasih? Coba tunjukin yang bisa kalian jalankan. Jangan bilang rohani loh, nggak bisa dibuktikan rohani. Ya, silakan. Oke, Romi Purba, selamat malam Romi Purba. Ya, Romi Purba, buka mic-nya Bang, silakan. Buka mute. Mic-nya ke mute, Bang. Buka mic-nya. Di tempat saya delay 40 detik Bang Romi. Nanti saya gedein. Bang Romi. Ya, udah. Halo, selamat malam. Ya, Bang Romi Purba Islam Kristen, Bang? Islam Bang. Hah? Islam. Oh, Islam. Oke, siap. Bang, izin kursinya kita kasih buat teman-teman Kristen, Bang ya. Karena narasumber kita di atas sudah cukup. Makasih Bang Romi Purba ya. Ya. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, teman-teman Kristen silakan tekan multi ya. Tekan multi naik ke atas. Ciko. Coba. Ya, mungkin bisa lanjut dulu nih sampai teman-teman Kristen mau naik. Iya, kita nih umat Islam ini kalau setiap kami berstatement itu wajib pembuktian. Makanya kami tidak pernah boleh berasumsi dari pribadi sendiri. Contoh saya katakan, Muhammad itu nabi yang benar. Apa buktinya? Buktinya adalah semua ajarannya relevan. Tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, dan tidak bertentangan dengan nalar manusia. Terus, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan saat sekarang ini. Terus, Nabi Muhammad SAW tidak pernah terbukti pernah berbohong. Kalian tahu istilah tidak ada kejahatan yang sempurna? Memang Nabi Muhammad itu jahat, maka sudah akan kita bisa buktikan bahwa beliau itu pernah berbohong. Nah, istilah tidak ada kejahatan yang sempurna itu bisa ditunjukkan kepada Paulus. Capek-capek Paulus ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi terbukti. Bahkan surat yang dia tulis sendiri melegitimasi dia pembohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Artinya dia sedang membela kedustaannya. Maksudnya di sini pasti dia pernah dituduh berbohong dan dia membela itu. Itu bahkan surat yang dia tulis sendiri tidak mampu melindunginya dari perbuatannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mengaku bertemu Yesus dengan dua kesaksian yang berbeda. Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu bohong dan juga dua-duanya pasti bohong jadinya. Betul. Jadi ketika kalian misalkannya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, apa dasarnya? Kalau dia sendiri mengaku Tuhan, kenapa harus dituhankan?
Dia kan datang sebagai manusia, nggak mungkin dia datang sebagai Tuhan. Ya udah, kalau dia datang sebagai manusia, perlakukan dia sebagai manusia. Iya, tapi kan dia Tuhan, ya dia yang salah. Ngapain dia cosplay? Ngapain dia cosplay? Kalau ada orang datang ke depan saya mengaku perempuan dan saya tidak mungkin pegang burungnya membuktikan dia adalah perempuan jadi-jadian, saya akan anggap dia perempuan pada waktu itu. Apapun yang terjadi, saya ditipu waktu itu, dia yang berdosa. Kesentuh kulit saya, dia yang berdosa. Kami Islam begitu. Even kami ketipu pun kami tidak rugi, kami tetap tidak berdosa. Nah, tapi di Kristen, ketika kalian dikatakan saya bertemu Tuhan, kalian uji nggak itu? Enggak kan? Langsung percaya kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Gitu loh. Jadi di dalam agama Islam, kami ini bukan hanya menggunakan dalil, kami juga menggunakan akli, bukan dalih. Dalih itu kayak kalian, oh itu perumpamaan. Giliran mengaku-ngaku kasih bahwa kami diajarkan ampar pipi kiri kasih kanan loh. Aduh. Oten lagi minta doktrin ke Kudis, waduh. Rum komal syaiton kata. Terserah terserah Anda, Ten. Jadi kadang gini Bang Iqbal, kan Gimana Oten tuh? bilang, wah kalau komalnya muslim mah dikit yang nonton, kalau komal edis bisa sampai ribuan, puluhan ribu. Gini loh Ten, saat ada seminar dengan saat ada lawaan, kira-kira lebih banyak mana yang nonton? Lawaan apa seminar? Pasti Ya, lawak. Awak dong. Iya, karena lawak nggak perlu mikir, cukup modal ketawa. Sedangkan kalau Anda datang ke seminar, Anda perlu berpikir keras Anda. Betul. Nggak bisa modal tertawa. Ya. Di sini full edukasi. Kalau lawak-lawak sama saya sendiri nanti head to head. Ya. Oke, siap. Intinya aman, siap. saya sudah sampaikan kepada teman-teman Kristen ya, kalau kebenaran itu konsepnya universal. Betul. Artinya tidak bisa dibantah dan terbukti. Kalau bisa dibantah berarti itu bukan kebenaran, apalagi dibantahnya itu tak bisa dibantah lagi. Ya, Betul. teman-teman Kristen silakan kalian jadi Kristen aja terus nggak apa-apa, karena tugas kami hanya menyampaikan. Tapi ketika kalian melawan argumen kami dengan hinaan hujatan, itu hanya membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan ini tak terbantahkan alias benar. Itu ya. Betul. Makasih banyak Ya. edukasinya Uni. Nanti Izin mampir turun lagi dulu ya. buat Oke, Mbak siap. sama-sama. Iya, insyaallah nanti tema saya lagi Tema ngumpulin kita. beberapa tema nih yang Ya, bagus besok kita gas lagi lah depan buat nih. tema lah. Ya, Uni. insyaallah mungkin ada tema-tema bagus yang mau saya angkat ya, yang tema-tema yang mungkin beda dari sebelum-sebelumnya insyaallah. Betul. Itu yang Mudah-mudahan kita buat harapkan. edukasi kita. Amin, Oke, amin, izin insyaallah. turun pindah komal. Ya. Oke Uni, siap. Makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.